Apa tuh? Lebih pintar mereka. Tidak ada untuk itu. John. John. Aduh. John. Apa kabar, Bro? Baik, John. Ampun. Gimana John? Dari mana? Udah biasa ya, namanya juga pengangguran banyak acara ya kan. Lama nggak jumpa. Dari kampung katanya ya? Iya, jadi selama 3 bulan ini saya di kampung, John. Ngapain di kampung? Mengombak. Kalau bahasa Jakarta mencangkul. Banyaklah sawah-sawah di sana ya. Sawah. Nih, gua mau cerita nih. Suatu hari, Gua kan marga Sitorus nih. Heeh. Ya kan gua nggak tahu ya kan. Kenalan lah di, lo tau Uki? Oh iya, Cawang ya kan. Cawang Uki, kenalan. Kotak-kotak semua itu. Wah, komplotan geng deh itu semua. Ada koperasi, per PT. Iya. Wah, Banyak lah di situ lah. TikTok. Kenalan lah ya kan. Orang Le, tanya. Marga apa Le? Sitorus. Yang kaya itu bah katanya ya kan. Kaget lah aku kan. Kaya dari mana orang sampai sekarang juga masih belum punya apa-apa kan gitu kan. Tanya lah sama dia kan. Nah, Lah, kok bisa bilang begitu, Le? Memang tahu dari mana orang saya nggak punya apa-apa kok. Marga Sitorus malah kaya katanya. Hartanya itu 7 turunan nggak bakalan habis. jangan-jangan nggak seterus asli. Bukan, memang faktanya memang Sitorus kaya. Iya, ini buktinya. Cuman sayangnya saya keturunan ke-8 itu. Kan gitu. Oh iya. Iya. Ya udah sisanya ya menanggung utang doang begitu. Iya. Ya elah, Bro. Tapi ngomong-ngomong Datang ke kampungnya. Ntar, pesan. Ntar nunggu datang adik kita datang. Tapi ngomong-ngomong di kampung suasana gimana? Geladang, pulang dari ladang, tidur, kan begitu. Tuak ada tuak. Oh, kalau tuak pasti John. Yang harga 2.000 apa 4.000? Ada perbedaan emang? Kalau 2.000, satu gelas 2.000 itu 5 gelas baru mabuk. Oh, beda dosis. 2 gelas udah mabuk John. Beda dosis. Beda dosis. Oh. Kalau yang 4.000, 2 gelas John udah gini di warung. Pasti di kode-kode itu di Lapo itu ngebahasnya sekarang nih lagi marak apa ini mau pilpres ya? John, kita dari Jakarta nggak usah bahas politik di kampung. Apa tuh? Lebih pintar mereka. Iya, mereka udah paham semua John. Kita yang berpendidikan di kota-kota ini ya kalah sama mereka. Iya ya. Dan kalau kita bicara ABCD di kampung itu dianggap kita pemalu-malu. Ya kalau bahasa Indonesia so pinter lah gitu ya. Nah, gitu. Tapi gua ada ini ya, pelawak Batak tuh emang gua ngefans banget sih. Malpinas tuh. Oh, Malvinas ya. Gua ada cerita Lucu tuh. juga itu. Iya. Tapi kan lu belum dengar cerita yang ini kan, ceritanya yang dulu. Memang itu cerita lama tapi ini menarik. Yang mana nih? Yang terkait tentang apa nih? Yang kerabatnya meninggal. Ada yang meninggal nih kawannya. Kalau di orang Batak ini kan ada yang namanya mengucapkan atau turut bela sungkawa kan? Iya. Iya dong. Dari kolega. Dari kolega, teman-teman ya kan. Iya, kerabat kan gitu. Kalau orang Batak bilangnya mandok hata masian ale-ale. Iya. Ya kan? Kan ada tuh kan? Ale-ale ya, ada tuh. Datanglah kawannya ini kan. Ya teman sepermainan, John. Oh, Ya iya, kayak iya. kita berdua lah Iya, gitu iya. ya kan. Datanglah si kawan ini kan. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya kan? Atas meninggalnya kerabat terdekat kami. Memang banyak tapi kan berdiri nih. Iya. Semasa hidupnya sangat banyak momen-momen yang untuk diingat katanya. Wih, orang-orang pada inilah ya. Anaknya kan duduk gitu kan. Gak nyangka. Berarti baik ini kan gitu. Ternyata bapak saya selama ini perilakunya, sikap dan perilakunya baik. Banyak diingat sama orang. Banyak dikenang sama Ah. orang gitu. Ya kan? Berapa detik gitu ya kan? Berapa detik. Tetapi. Kan? Oh, ada tapinya. Ada tetapinya, Jo. Ada tetapinya. Oh iya. Tetapi satu pun tidak ada untuk dikiru.
kenangan itu banyak. Kenangan banyak tapi Tetapi hal-hal negatif. Hal negatif. Iya. Langsung keluar anaknya ini John. Kurang ajar. Kurang ajar. Keluar kau katanya. Ya kesal lah dong, Ya. kesal dong John. Yang dimana tadinya kan dia bangga. Oh, bangga punya bapak kan begitu. Iya, Ujung-ujungnya ada tapinya, Ada John. tapinya. Wah. Ya sekarang misalnya gue mati. Contoh gue mati lah ya kan. Gue punya anak, punya istri. Lu dateng semasa hidupnya si Joel ini, si Torus ini banyak untuk diingat. Banyak momen-momen untuk diingat. Tetapi tidak ada tetapi. Tidak ada yang diingatkan. Tidak ada yang patut ditiru ya. Kaca. Gila bro. Jadi gue ngeliat di Facebook sih. Iya. Facebook. Karena saudara-saudara kita nih yang orang Batak ini suku-suku kita kan. Iya. Biasanya aktifnya di media Facebook. Nah, Iya. di tag lah ya kan banyak orang kan. Iya. Waduh. Masih bisa bahasa Batak tuh, walaupun udah lahir di Wah kota. bisa dong. Kata siapa? Jadi kita walaupun kita udah besar di Jakarta, menimba ilmu atau pendidikan di Jakarta, bekerja di Jakarta, ya tetaplah. Artinya adat istiadat itu tidak boleh lupa. Itu John. Terkadang itu banyak nih lae-lae itu yang dari kampung itu datang ke sini malah sok-sok bahasa Indonesia, John. Banyak John. Iya, pengalaman gue nih ya. Gue udah berusaha untuk berbicara Batak gitu, berbahasa Batak. Dia malah ngebalasnya, elu, gue. Aduh, Mulut-mulut ada liman masih gitu. Tapi pasal lu gue gitu. guys, ya kan? Guys, hari ini kita mau kemana gitu ya kan? Masih logatnya itu masih ada bro. Orang situ lae, wah kabar. Tapi dijawab dengan Iya. bahasa Jakarta lu gue. Orang gitu. situ, salam kenal. Salam kenal. Itu salahnya John. Makanya terkadang di tongkrongan itu kan kalau saya melihat bahwa mereka mengedepankan penampilan, bukan mengedepankan bagaimana bisa merkumpul begitu loh. Apalagi kalau di Jakarta ini udah gajinya yang 10 juta. Ya kan? Patel-telon yang sebagian itu. Iya. Gimana kayak saya ini nggak punya gaji bilang. Contoh kayak kita nggak punya gaji tapi hidupnya di Jakarta kan. Itu adik-adik kita udah datang. Dari mana rokok itu? Tunggu. Ini seniormu ini. Seniormu ini, Dek. Maksudku sampai dulu, Bang. Oh, iya. Salam dulu, salam ini. Nih, Ini Le ya, broku. Adanya ini. santai. Aduh. Santai John. Sambil santai ya. Ikut kau ya. Dari tadi dipanggil kau. Ditunggu-tungguin rokok nggak ada. Rokok. Bahasa apa ini, Pak? Ini nggak bahas tentang budaya Batak. Artinya sudah Yang semakin terkikis. sudah mau terkikis. Artinya semakin terkikis di kalangan muda-mudi Batak, khususnya di Jakarta. Bagaimana pandanganmu? Itu benar sih, Pak. Kau Ya, langsung benar. ya otomatis kan terkikis karena ya dipengaruhi sekarang ini kan lingkungan, apalagi Jakarta ini kan Zaman. 80% kan Jakarta ini kan orang perantau. Upayanya apa gitu loh? Maksudnya untuk kita nih muda-mudi Batak khususnya ya kan, upayanya apa agar budaya kita ini tidak terkikis hari demi hari gitu. Sebenarnya kalau saya lihat ya, banyaknya perkumpulan di Jakarta ini ya, baik itu dari kalangan gereja, pemuda-pemudi, dan kemudian marga-marga, itu cukup bagus. Nah, namun kemudian ada yang terkadang gini John, orang kumpul, tujuan si cowok ataupun cewek, nyari cowok gitu. Itu yang menjadi salah sehingga pertemanan ini bubar. Sebagian begitu. Oh, lu jangan mukanya jangan ke gua dong. Bukan. Tatapannya Saking tajam banget ke gua. Saking kesal terhadap mereka, begitu. Wah, Saking kesal terhadap mereka. Seharusnya kan kalau saya lihat itu BKM tuh. BKM itu udah mantap ya. Kumpulnya orang Batak di situ. Iya, Tapi gua- apa? Kita lihat faktanya apa? Berantem mulu. Bir sebotol udah berantem. Oh, menurut abang lah dulu, apa sih supaya muda-mudi Batak ini kan kebanyakan kan yang ada namanya si Panggaron. Gimana sih cara mengubahnya itu, Bang? si Panggaron. Iya. Setiap
setiap suku itu kan punya ciri khas tersendiri kan. Iya benar. Kita bicara suku kita aja lah, terlepas itu ada kekurangan ada kelebihannya. Ya mungkin karena kehidupannya keras mungkin di tanah leluhur kita bro, mungkin Iya. itu satu faktor. Terus susah, sulit, benar-benar sulit. Mungkin dia sekarang udah di zona nyaman. Nah, iyalah ingin melampiaskan Kesalahannya pada zaman pada waktu itu. Nah. Bisa juga kan tidak ada yang salah sepanjang itu tidak merugikan orang lain kan begitu. Tapi kan sekarang banyak kan merugikan banyak orang lain, John. Baik itu merugikan daripada pihak tempat, itu kan Sarana prasarana. Iya. Mereka sudah Gitu menyediakan. Bukannya saya menghindar sebenarnya. Cuman sifat-sifat itu tadi. Tapi terlepas dari semua itu orang Batak hebat bang. Ya jelas lah. Sebenarnya hebat itu kalau kita melihat bahwasannya mereka bisa menghargai itu aja. Itu udah hebat. Kalau misalnya mereka juga hebat dari segi materi, pekerjaan segala macam, itu bukan hebat. Kalau menurut saya. Iya. Tetapi yang bisa menghargai itu Sepakat. lebih penting. Sama PBB. Betul sama PBB. Wih, banyak lah ya. Aktif juga ini ya, Iya. aktivis ya. Karena kita itu punya filosofi ya orang Batak ini. Aku kan baca buku-buku aksara Batak, sejarah dan peradabannya. Kenapa setiap rumah-rumah Gorga Batak itu ada cicak? Ternyata cicak itu melambangkan apa? Bisa hidup di mana aja. Bisa hidup di keadaan apa aja. Mau keadaan panas kek, dingin kek, kering kerontang kek, ya kan? Tebing kek, mau di hutan kek, mau di gunung, horizontal vertikal juga bisa. mau di kota, mau di apa kan cicak selalu ada. Bahkan di gurun sana cicak ada. Cicak itu melambangkan makhluk yang bisa bersosial, Iya, mampu kan. bisa beradaptasi di setiap lingkungan. Ketika cicak ini tinggal di suatu rumah atau di mana gitu ya kan, dia nggak pernah tuh bikin resep. Paling punya dong, paling boker sembarangan. Menurut abang, kenapa ya rata-rata orang Batak ini banyak yang ambil profesi advokat? Kenapa banyak orang Batak yang mengambil profesi sebagai advokat atau praktisi hukum kan ya? Orang Batak itu dia punya kemampuan bersosial dan punya rasa tanggung jawab atas pekerjaan. Satu. Terus yang kedua, berani berargumentasi. Kalau kita mau flashback masa lalu, bahwasanya di tanah Batak itu sudah ada presiden. Ya. Ya kan begitu. Peradaban kita sudah melakukan itu. Iya, pada zaman itu. Sebelum kita mengenal undang-undang atau hukum yang ada yang sekarang, Iya. hukum positif yang ada di Indonesia kan gitu. Yang kemudian pendapat daripada Le ini tadi, Le John ini, memang benar karena karakter daripada orang Batak itu tegas. Dia tidak suka ya tidak suka. Terlepas dia terima atau tidaknya, dia harus menyampaikan itu. Kalau di pengadilan, semua orang Batak di dalam. Waduh. Mulai dari jaksa, hakim, Calo. calo. Itu nggak bisa lepas John. Calo. Itu pasti ada. Kau jangan banyak juga baca yang calo. Kau jangan langsung ke tinggi-tinggikan ya. Iya. Kau Setidaknya kan membuat standar dulu bang. standar apa? Standar 2, standar 1 kan gitu. Calo juga. Nah, ini juga Batak. Ini juga Batak. Bayarnya juga tempo. Memang pas kata lu John. Itu ada itu di aksara Batak itu ada. Bahkan sampai sekarang masih ada. Yang itu tadi Daripada apa namanya, peninggalan daripada leluhur kita kan itu masih ada. Jadi ada tuh batu itu kan, ada lingkaran meja, ada batu-batu. Jadi setiap ada permasalahan itu dirembukan di sidang di muka umum. Iya. Dan itu sudah terjadi jauh sebelum kita mengenal perundang-undangan. Kalau itu di kampung saya itu bang, sama sih itu bang. Iya itulah maksudnya. Batu kalau nggak salah namanya batu persidangan. Ya, Itulah makanya tadi saya sampaikan bahwasanya mungkin banyakkan orang berangkat dari sana. Karena kenapa? Saya katakan tadi, anak diraja. Siapa yang melakukan penghakiman di sana? Anak diraja juga, raja juga kan begitu. siapa yang melakukan perbuatan ya kan? Iya. Perbuatan melawan hukum anak diraja juga. Muda-mudi suku Batak di era milenial dan Gen Z ini, ya setidaknya kita jangan menutup diri lah, jangan menutup diri
untuk mau belajar tentang budaya, adat istiadat gitu kan banyak sekarang sarananya. Banyak juga momen-momen yang harus kayak acara Batak pernikahan atau acara Batak punguan kan begitu. Dan terkadang kita sebagai anak muda juga kita meninggalkan pekerjaan untuk ikut ke acara pesta. Kita juga sebenarnya anak muda, Pak. Iya. Oh, bukan Iya, gini. Artinya begini, kita kan menyampaikan ini kan karena kita sadar. Yang kemudian kita juga kayak si Lejon ini kan dia menyampaikan itu karena dia juga sadar. Sehingga dia mempelajari bahasa Batak dan adat istiadat. Sedangkan dia kan lahir di Jakarta. Dan wajar dong dia menyampaikan pesan-pesan ataupun ya setidaknya untuk mengedukasi lah kan gitu. Dia udah lahir di Jakarta, tetapi gigi juga untuk belajar bahasa Batak ini, Pak ya. Nggak jagoan. Oh, di sana. Oh, ini. Ini mudik, ikut. Mengingat waktu juga balik mana Jon? Ke Cawang ya? Cawang. Oh, tapi Cawang sebelah. Cawang sebelah. Iya. Kayak garah tebet-tebet gitu. Main di cowok Jo. Baik kebar. Oke guys, jadi untuk kita muda-mudi suku Batak ya kan, boleh kita berguru sampai ke negeri Cina. Tapi ingat, huta hatubuan, tempat kita bernaung dan tempat di mana kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak. Asik.